Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami dunia batu permata yang paling bergairah dan dicintai sepanjang masa, yaitu ruby. Siapa yang tidak terpesona dengan warna merahnya yang menyala? Tapi, tahukah kalian cara memilih ruby yang benar-benar berkualitas? Atau dari mana saja asal batu indah ini? Tenang, dalam 10 menit ke depan, kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi, siapkan diri kalian untuk menjadi ahli ruby dadakan. Ruby, yang sering disebut Raja Batu Permata, adalah salah satu dari 4 batu permata paling berharga di dunia, bersama dengan berlian, safir, dan zamrud. Nama ruby berasal dari kata Latin ruber, yang artinya merah. Sejak zaman kuno, ruby sudah menjadi simbol kekuatan, gairah, cinta, dan keberanian. Para raja dan ratu mengenakannya sebagai jimat untuk melindungi diri dan kerajaannya. Jadi, saat kamu memegang ruby, kamu tidak hanya memegang batu, tapi juga sepotong sejarah yang kaya akan makna. Sekarang, mari kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana cara menilai kualitas ruby? Sama seperti berlian, kita menggunakan standar yang dikenal sebagai 4C. Color atau warna, clarity atau kejernihan, cut atau potongan, dan carat atau berat karat. Tapi untuk ruby, ada satu C yang paling dominan, yaitu color. Warna adalah raja dalam dunia ruby. Warna ruby yang paling dicari dan paling mahal adalah merah murni yang pekat dengan sedikit sentuhan kebiruan. Warna ini sering disebut sebagai pigeon's blood atau darah merpati. Istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan ruby terbaik dari Mogok, Myanmar. Bayangkan warna merah yang begitu hidup, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Semakin kuat dan murni warnanya, semakin tinggi nilainya. Ruby yang warnanya terlalu terang, terlalu gelap, atau memiliki semburat coklat atau oranye yang kuat, biasanya harganya akan lebih rendah. Selanjutnya adalah clarity atau kejernihan. Berbeda dengan berlian, menemukan ruby yang benar-benar bersih tanpa inklusi atau serat alami di dalamnya itu hampir mustahil. Faktanya, inklusi pada ruby seringkali diterima dan bahkan bisa menjadi bukti bahwa batu itu asli, bukan sintetis. Inklusi seperti jarum-jarum halus yang disebut sutra atau silk justru bisa memberikan efek cahaya yang lembut dan indah pada batu. Yang penting, inklusi tersebut tidak boleh terlalu besar atau mengganggu keindahan dan kilau batu secara keseluruhan. Jadi, jangan terlalu khawatir jika melihat ada sedikit cacat alami di dalam ruby Anda. Berikutnya adalah cut atau potongan. Potongan pada ruby tidak hanya soal bentuk, seperti oval, bulat, atau persegi. Tujuan utama potongan adalah untuk memaksimalkan warna dan kilau batu. Seorang pemotong permata yang ahli akan memotong ruby sedemikian rupa untuk menampilkan warna merah terbaiknya dan meminimalkan area yang warnanya lebih pucat. Potongan yang baik akan membuat ruby terlihat hidup dan berkilau dari berbagai sudut. Jika potongannya buruk, misalnya terlalu dalam atau terlalu dangkal, ruby bisa terlihat kusam dan tidak menarik, sebagus apapun warnanya. Terakhir adalah carat atau berat karat, seperti batu permata lainnya. Semakin besar ukuran ruby, semakin langka dan mahal harganya. Tapi ingat, ruby berkualitas tinggi yang berukuran besar itu sangat-sangat langka. Harga ruby bisa melonjak drastis per karatnya, begitu ukurannya melebihi 1 karat. Jadi, ruby 5 karat yang berkualitas tidak hanya 5 kali lebih mahal dari ruby 1 karat, dengan kualitas yang sama, harganya bisa puluhan kali lipat lebih mahal. Ini karena menemukan kristal ruby mentah yang besar dan berkualitas sangatlah sulit. Sekarang kita tahu cara menilainya. Mari kita jalan-jalan keliling dunia untuk melihat dari mana saja ruby-ruby terbaik berasal. Tambang yang paling legendaris tentu saja adalah Mogok di Myanmar.
yang dulunya dikenal sebagai Burma, selama berabad-abad. Mogok telah menghasilkan ruby pigeon's blood yang menjadi standar kualitas dunia. Ruby dari Burma terkenal dengan warna merahnya yang kuat dan fluoresensi alaminya yang membuatnya seolah bersinar dari dalam. Selain Myanmar, ada juga sumber penting lainnya. Mozambik di Afrika kini menjadi salah satu produsen ruby terbesar di dunia. Ruby dari Mozambik seringkali memiliki warna merah yang indah, meskipun terkadang sedikit lebih gelap atau lebih keunguan dibandingkan ruby Burma. Kualitasnya bisa sangat luar biasa. Dan kini banyak mendominasi pasar perhiasan mewah. Thailand juga merupakan sumber dan pusat perdagangan ruby yang bersejarah. Ruby dari Thailand, terutama dari daerah Chanthaburi, cenderung memiliki warna yang sedikit lebih gelap dengan sentuhan kecoklatan atau keunguan karena kandungan zat besi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, banyak ruby indah yang berasal dari sana. Negara lain seperti Sri Lanka, Madagaskar, Tanzania, dan bahkan Vietnam juga memiliki tambang ruby dengan karakteristik warna yang unik. Ruby Sri Lanka, misalnya, seringkali memiliki warna yang lebih terang, cenderung ke arah merah muda atau raspberry. Berbicara soal warna, mari kita bahas lebih dalam jenis-jenis warna ruby. Meskipun kita selalu mengasosiasikannya dengan warna merah, spektrumnya cukup luas. Yang paling terkenal tentu saja Pigeon's Blood Red, merah murni dengan sedikit sentuhan ungu kebiruan. Lalu ada Royal Red, warnanya merah pekat, tapi sedikit lebih gelap dari Pigeon's Blood. Kemudian ada warna-warna yang lebih terang, seperti Hot Pink atau merah muda yang sangat cerah, yang sering disebut sebagai Pink Ruby. Di beberapa negara, batasan antara Pink Sapphire dan Ruby memang sedikit kabur. Tapi secara gemologi, keduanya berasal dari mineral yang sama, yaitu korundum. Bedanya hanya pada tingkat kejenuhan warna merahnya. Ada juga ruby yang menunjukkan fenomena optik langka yang disebut asterisme atau efek bintang. Ini dikenal sebagai star ruby. Saat disinari cahaya, akan muncul pola bintang 6 sisi yang bergerak di permukaan batu. Ini disebabkan oleh inklusi sutra yang tersusun rapi di dalamnya. Star ruby yang berkualitas tinggi dengan bintang yang tajam dan jelas sangatlah langka dan berharga. Jadi, apa kesimpulannya? Saat membeli ruby, prioritaskan warnanya. Carilah warna merah yang hidup dan pekat sesuai dengan anggaran Anda. Jangan terlalu takut dengan inklusi alami, selama tidak mengganggu keindahan batu. Perhatikan potongannya. Pastikan batu tersebut berkilau dengan baik. Dan ingat, ukuran bukanlah segalanya. Ruby yang lebih kecil dengan warna yang luar biasa akan jauh lebih berharga daripada ruby besar yang warnanya kusam. Selalu minta sertifikat dari laboratorium gemologi terpercaya saat membeli ruby yang signifikan harganya. Sertifikat ini akan memberikan informasi detail tentang keaslian, berat, dimensi, dan yang terpenting, apakah batu tersebut telah melalui proses treatment seperti pemanasan atau tidak. Pemanasan adalah praktik umum untuk meningkatkan warna dan kejernihan ruby. Dan ini harus diungkapkan secara transparan. Semoga panduan lengkap ini bermanfaat bagi kalian yang sedang berencana membeli ruby, baik untuk investasi, koleksi, atau perhiasan spesial. Ruby bukan hanya sekadar batu. Ia adalah pernyataan, simbol cinta abadi, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia batu permata. Sampai jumpa di video berikutnya.